Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Hadirin jamaah salat subuh rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillahirabbil alamin. Tidak henti-hentinya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas kelimpahan rahmatnya, nikmatnya yang terus Allah berikan kepada kita sekalian, hingga pagi hari Allah masih izinkan kita sekalian untuk salat subuh berjamaah dalam keadaan sehat walafiat, tidak perlu suatu apapun. Kemudian salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, serta para keluarganya, para sahabat-sahabatnya, dan para pengikutnya sampai yang berkiamat nanti. Allahumma amin. Hadirin wa rahimakumullah. Puasa Ramadan memiliki beberapa sebutan-sebutan ya, sebagai bulan Al-Quran, dan sebagai bulan pengampunan dosa, dan sebagai bulan dikabulkannya doa-doa kita. Di dalam hadis sampaikan salah satu la yuruddu da'watuhu, ada tiga perkara, tiga hal, tiga orang yang doanya tidak akan tertolak. Al-imamul adil, imam yang adil, pemimpin yang adil. As-shaim hatta yuftir, orang yang berpuasa hingga dia berbuka. Da'watul mazlum, dan doanya orang-orang yang terzalim. Hadis ini dengan sangat jelas menunjukkan bahwa as-shaim hatta yuftir, orang yang berpuasa sampai dengan dia berbuka, itu adalah doanya makbul. Jadi setelah sahur sampai dengan buka puasa itu, perbanyaklah doa kepada Allah Subhanahu wa taala, karena doa-doa kita akan makbul. Terkait dengan doa ini ada beberapa hal yang mesti kita ingat bersama. Yang pertama dikatakan ad-du'a huwal ibadah, kata Rasulullah SAW. Doa itu adalah ibadah. Artinya ketika kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, kita seperti beribadah. Selain Allah akan kabulkan doa kita, Allah juga berikan pahala kepada kita karena doa-doa kita. Bahkan dikatakan orang yang tidak mau berdoa kepada Allah itu dikatakan sebagai orang-orang yang sombong. Orang-orang yang tidak mau berdoa kepada Allah seakan-akan dia merasa dia akan mampu tanpa doa, maka dikatakan orang-orang yang sombong. Maka berbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala, karena seakan-akan kita sedang beribadah kepada Allah dengan kita memanjatkan doa-doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua disebutkan dalam hadis riwayat Tirmizi, la yaruddul qada illa du'a, la yazidu fil umur illa al-bir, kata Rasulullah SAW. Tidak ada yang bisa menolak qadar, tidak ada yang bisa merubah qadar illa du'a, kecuali doa. Dan tidak ada yang bisa memperpanjang umur kecuali al-bir, yaitu amal-amal baik. Maka doa itu akan bisa merubah qadar dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Karena dalam nas yang lain, la yarudul qadar illa du'a, tidak ada yang bisa merubah qadar kecuali doa. Maka Rasulullah SAW menyampaikan dengan sangat jelas seperti itu. Artinya bahwa kita tidak bisa hanya seakan-akan berpangku tangan, nanti kalau Allah sudah takdirkan seperti ini ya sudah seperti ini, tidak. Tapi kata Rasulullah SAW, masih bisa dirubah dengan doa-doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi teruslah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar mungkin qadar-qadar kita yang jelek, qadar-qadar kita yang jelek yang bisa Allah rubah lantaran doa-doa dari kita sekalian. Hadirin wa rahimakumullah wa ikum jami'an. Kemudian banyak orang di antara kita yang mengatakan, saya sudah berdoa sekian lama, saya sudah berdoa sampai dengan menangis, tapi kenapa tidak Allah kabulkan doa-doa saya? Maka kata Rasulullah SAW, tidaklah seorang muslim berdoa kecuali Allah akan berikan tiga hal, kata Rasulullah SAW. Yang pertama, Allah akan kabulkan langsung doa tersebut cash seperti apa yang dia minta. Yang kedua, kata Rasulullah SAW, Allah akan tunda doa nanti dan akan diberikan nanti ketika di akhirat kelak. Yang ketiga, Allah akan bebaskan dia, Allah akan jauhkan dia dari berbagai macam musibah yang mungkin nilainya sama dengan doa yang dia kabulkan. Maka tidak ada yang tidak dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah mendengar hadis ini, kemudian para sahabat mengatakan, kalau begitu aku akan memperbanyak doa ya Rasul.
kata Rasulullah SAW, dan Allah pun akan memperbanyak mengabulkan doa-doa kalian. Jadi tidak ada satu doa yang sia-sia di antara kita. Jika kita berdoa dengan khusyuk sampai berlama-lama doa kita, tapi tidak segera Allah kabulkan, yakinlah Allah simpan doa kita itu nanti di akhirat. Dan Allah akan berikan nanti di akhirat dengan balasan-balasan doa kita yang mungkin melebihi dari doa yang kita panjatkan. Atau mungkin Allah akan jauhkan kita dari musibah-musibah yang jikalau dinilai mungkin lebih banyak dibandingkan dengan doa. Kita doa, ya Allah berikan rezeki yang banyak. Mungkin harusnya kita diberikan rezeki sekitar 1 juta. Tapi kemudian kita jauhkan dari kecelakaan yang kalau kita dirawat mungkin berpuluh-puluh juta kita habis misalnya. Maka ini adalah balasan dari doa-doa dari kita sekalian. Hadirin rahimani wa rahimakumullah wa ikum jami'an. Kemudian beberapa adab-adab dalam berdoa. Yang pertama dikatakan berdoa itu jangan sampai terlalu detail seakan-akan mendikte Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah berikan aku uang 5.630.000 rupiah misalnya. Ya Allah berikan aku mobil yang berwarna putih dengan merek ini. Maka itu tidak dituntunkan seperti itu. Maka perbanyaklah doa kebaikan buat kita. Mintalah surga kepada Allah, jauhkan dari neraka. Maka Allah yang paling paham tentang apa kebutuhan-kebutuhan kita. Maka Allah pun akan kabulkan doa-doa kita. Kemudian yang kedua, ada pada berdoa yang adalah berdoalah dengan suara yang lirih. Karena dengan suara yang lirih ini seakan-akan kita yakin bahwa Allah itu maha mendengar doa-doa kita. Dengan suara yang lirih kita lebih bisa beradab sopan santun dalam doa kita. Tidak berteriak-teriak kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan suara lirih ada perkara-perkara yang mesti kita sembunyikan yang tidak boleh orang lain tahu misalnya. Maka akan ada banyak fadilah manfaat dari kita berdoa dengan suara yang lirih. Lebih bisa khusyuk dengan suara yang lirih, lebih kontinu karena tidak mengeluarkan banyak tenaga, berteriak-teriak dan seterusnya. Kemudian dikatakan adab yang lain adalah bacalah sholawat setelah engkau mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dikatakan sholawat dalam doa itu seperti bacaan Al-Fatihah dalam sholat. Dia merupakan rukunnya dalam doa. Jadi harus mengucapkan sholawat. Dikatakan bahwa doa itu akan tertahan menuju langit sampai dengan sholawat dibacakan. Maka sholawat itu wajib hukumnya adalah doa. Maka ketika doa baca Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, baru kemudian kita sampaikan hajat-hajat kita. Maka membaca sholawat merupakan adab yang harus ditekankan ketika berdoa. Kemudian yang kedua dalam mengangkat tangan. Ada beberapa tempat yang kita dituntunkan mengangkat tangan dalam berdoa. Dan mengangkat tangan ini ada 2 macam kata para ulama. Yang pertama, tangan kita, telapak tangan menghadap ke atas, punggung tangan menghadap ke bawah. Dan angkat tangan kita dengan tinggi. Yang kedua, seperti doa dalam istisqa, Rasulullah mencontohkan telapak tangan kita menghadap ke wajah dan punggung kita menghadap ke depan. Jadi ada beberapa cara mengangkat tangan, tapi juga tidak setiap doa harus mengangkat tangan. Misalnya yang sering kita salah kaprah, ketika doa khutbah Jumat, maka tidak dituntunkan mengangkat tangan. Kita cukup mengambilkan dalam hati misalnya, ataupun pada beberapa tempat-tempat yang lain. Hadirin rahimani wa rahimakumullah wa ikum jami'an. Kemudian doalah di tempat-tempat yang mustajab buat berdoa. Ada banyak tempat-tempat ataupun waktu-waktu yang mustajab berdoa. Pada setiap sujud di dalam sholat kita. Jadi bukan di sujud terakhir saja, tapi di setiap sujud. Maka itu adalah tempat yang mustajab. Kemudian pada tahiyat terakhir sebelum salam, itu adalah waktu-waktu yang mustajab. Antara azan dan iqamah. Jadi ketika masuk masjid, sholat tahiyatul masjid, angkat tangan doa. Karena itu adalah waktu-waktu yang mustajab untuk kita berdoa. Sepanjang hari ketika kita berpuasa Ramadan, maka itu juga waktu-waktu yang mustajab terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika hujan turun, sepertiga malam yang terakhir, itu adalah tempat-tempat waktu-waktu yang mustajab buat berdoa. Hadirin wa rahimakumullah wa ikum jami'an. Nah, masih banyak lagi yang terkait dengan doa ini, yang intinya adalah bahwa Allah sudah tuntunkan kita untuk berdoa. Jadi jangan sampai kita tidak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena banyak orang-orang di antara kita, saudara-saudara kita kaum muslimin, yang mereka akan berdoa, mereka mengatakan saya pasrah saja kepada Allah, apapun yang Allah berikan saya mampu. Ini kebanyakan dari
teman-teman saudara muslim yang lain ya. Mereka enggan berdoa karena seakan-akan kalau berdoa itu kayak minta kepada Allah itu tidak sopan. Padahal Rasul mencontohkan itu gitu. Kita ibadah itu sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW. Mereka malas meminta surga, mereka malas jauh dari neraka. Kalau Allah berkehendak ya sudahlah, masukkan surga ataupun neraka. Nah, ini adalah perkara-perkara yang tidak dituntunkan karena Rasulullah SAW mencontohkan kita untuk berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka ya rahimani wa rahimakumullah, perbanyaklah doa pada kita ya untuk memohon kebaikan dunia dan akhirat, dan berdoalah dengan sopan santun, dengan adab yang baik di hadapan Allah Rabbul Izzati wal Jalala. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.